Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kelumpuhan fisik adalah gambaran ketidakmampuan manusia untuk kembali kepada Tuhan dengan usahanya sendiri. Adalah ketidakmampuan manusia untuk menciptakan keselamatannya, untuk menetapkan syarat-syarat yang dengannya dia dapat mengatakan bahwa dia telah berdamai dengan Tuhan. Kelumpuhan dimaksudkan untuk berbicara lebih banyak kepada orang-orang Farisi tentang jiwa mereka daripada kepada orang lumpuh yang menanggungnya. Kristus melihat stagnasi dalam hati orang-orang Farisi. Mereka ingin menempatkan Tuhan dalam sebuah kotak di mana hubungan mereka dengannya dapat dengan rapi mengakomodasi status dan kenyamanan mereka. Saudara-saudari, kita seperti orang Farisi, menyukai rutinitas. Kita suka meluncur dalam kehidupan spiritual kita dan tidak suka harus menyesuaikan diri dengan permintaan Tuhan untuk lebih banyak memiliki iman, kepercayaan, atau amal. Bagi jiwa-jiwa suci, Kristus selalu baru. Mereka selalu diminta lebih, dan sebagai hasilnya, pengalaman-pengalaman baru tentang Kristus memenuhi diri mereka. Saudara-saudari, orang lumpuh dan teman-temannya datang hanya memperhatikan kondisi fisiknya. Namun hal ini bukanlah yang pertama dalam daftar prioritas Kristus. Apa yang pertama sebaliknya adalah keadaan jiwa manusia. Bagi Tuhan, masalah hidup bukanlah tentang masalah. Masalah hanyalah dalih yang Dia kirimkan kepada kita untuk menyembuhkan dan mengembangkan hubungan kita dengannya. Dosamu sudah diampuni. Masalah hidup adalah tentang kekudusan dan tentang menghilangkan hambatan utama menuju kekudusan, yaitu dosa. Satu-satunya hal yang dapat menyakiti kita adalah rintangan dosa dan gaya hidup yang egois. Jeda antara keberanian, dosamu sudah diampuni, dan penyembuhan dari kelumpuhan pada awalnya mungkin telah menyebabkan kekecewaan pada mereka yang tidak terbiasa dengan cara kerja Yesus. Dalam penantian itu, tanggapan kita kepada Tuhan datang dan peran kita dalam rencana keselamatan dimainkan. Pemuasan instan dari keinginan seorang anak merusak makna pemberian dukungan penuh kasih dari orang tuanya. Untuk sampai pada kedewasaan Kristen, kita harus membentuk nilai-nilai iman dan kepercayaan. Mencari kesembuhan harus dicari lebih sebagai bagian dari kehendak Tuhan daripada sebagai upaya pertolongan yang berpusat pada diri sendiri. Hal ini membutuhkan waktu. Namun bahkan dalam jeda itu, di malam gelap iman, sesuatu sedang terjadi. Sementara mujizat sedang berlangsung, kita sedang diubah. Perintah untuk bangkit tampaknya hanya untuk mengkonfirmasi atau membuat terlihat sesuatu yang telah terjadi dalam jiwa orang lumpuh melalui iman dan kepercayaan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.